Nomor satu ya berarti ini. Pembuka-pembukanya gimana ya? Penting sih sebenarnya pembuka-pembukanya. Ulang record. Tadi nggak bisa Oke, nggak dari apa-apa. awal kah? Oh, Tak ini aja, tak ringkas aja ya. Oke. Berarti dalam satu video ini nih tetap. oh. Oh, ini masih record atau gimana? Hmm, bentar ya. PS. Oke, ini udah mulai ya nih. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi. Jadi sebenarnya video ini tadi udah apa ya, udah pada kelar, tapi karena ada kendala di bagian awal, jadi kita record ulang, gak apa-apa teman-teman. Mungkin untuk awalan, aku mau kasih gambaran lagi, ngejelasin ulang. Kalau di metode numerik itu sebenarnya apa ya? Kalau ditinjau dari soal-soalnya, tahun ke tahun itu kurang lebih mirip teman-teman. Kalau bisa kita perhatikan, bisa kita lihat itu tipe soalnya mirip, bentukannya mirip. Nah, cuman ya bablasnya tahun kemarin itu sedikit anomali karena materi yang non linear pun masuk teman-teman. Nah, tapi jika kita tinjau ya, kalau soal tahun ke tahunnya dari tahun 2017 ini, kayak nomor satu itu kan mirip nih sama yang 2223. Terus nomor dua ini di tahun berapa tuh ada juga nih. Nomor tiga mirip juga nih teman-teman. Nah, terus lanjut tahun 18 2018 2019. Nah, ini ada sedikit berbeda tapi masih sederhana at least caranya. Terus lanjut 2029 2019 2020 masih mirip juga. Nah, ini nomor tiganya masih sederhana. Terus 2020 2021. Nah, ini mirip juga sama tahun 23 24 yang nomor satunya. Nomor duanya mirip sama yang tadi. Terus lanjut 21 22. Nah, ini nomor satunya mirip banget. Terus nomor duanya ya masih oke lah, ibaratnya bisa dikerjakan. Kayak bentukannya masih mudah terbayangkan gitu. Terus nomor tiga yang mirip juga sama yang tadi. Terus tahun 2023 sebenarnya ini tahun terenak ya teman-teman. Kalau kita perhatiin ya, dari soal itu semuanya udah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Ya kecuali nomor 4. Kan di sini di perintah soalnya juga kerjakan 3 dari 4 soal. Ya kita amanin satu 2 3. Di mana kalau kita udah berlatih soal dari tahun-tahun sebelumnya, aman harusnya. Makanya enak banget tahun ini, tahun 2023. Terus tahun 23 24, nah ini sedikit anomali. Walaupun nomor satunya udah mirip dengan tahun sebelumnya, tapi nomor 2 dan nomor tiganya agak gimana. Di nomor 3 ada, eh, mana tadi disebutkan, non-linear bersama non-linear. Linear nih teman-teman. Agak aneh. Oke, mungkin ya, langsung lanjut aja ya ke pembahasan teman-teman. Oke, aku share screen dulu. Tes dua tiga. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kalau di soal kan kita bakal menggunakan solver, bukan menggunakan Excel. Tapi teman-teman at least bisa mengisi lembar jawaban dengan formula ataupun rumus-rumus yang ada. At least algoritmanya harus teman-teman sertakan ataupun teman-teman jelasin di lembar jawaban. Supaya apa? Supaya ketika nanti mungkin teman-teman akan menggunakan iterasi menggunakan spreadsheet, yang dimana tinggal mencantumkan tabel-tabelnya. Nah, itu tidak kelihatan kosong banget gitu loh, kertas jawaban teman-teman. Nah, makanya sertakan aja alurnya gimana, rumus-rumus yang digunakan apa, supaya jawaban teman-teman berisi gitu. Nah, langsung aja mungkin eh, untuk soal pertama, kan ini yang apa ya, diperintahkan gunakan metode yang sesuai. Nah, jadi emang kalau di soal metode numerik ini, biasanya nggak ditentukan gitu loh teman-teman metodenya. Kita bebas menggunakan apa, asalkan sesuai gitu. Nah, tinggal tergantung gimana cara kita dari apa yang sudah kita pelajari, materinya apa aja,
Tinggal gimana cara kita bisa mentransformasikan soal ini ke bentuk sederhananya gitu loh, yang sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, ini kan gunakan metode yang sesuai antara 1 dan 5. Dan di sini yang dicari adalah menentukan nilai V-nya ya, teman-teman. Nah, ini so pasti berhubungan dengan root finding, menemukan akar. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan metode root finding dengan metode Newton-Raphson. Nah, untuk Newton-Raphson sendiri nih rumusnya, terus kan di Newton-Raphson itu ada apa ya, tercantum ataupun ada masuk rumus penurunan fungsi. Nah, jadi pasti kita menggunakan metode khusus juga untuk menentukan turunannya. Nah, walaupun semisal kan kita udah ngambil garis besarnya nih, oh kita menggunakan Newton-Raphson, tapi di Newton-Raphson kan ada turunan. Teman-teman kalau bisa menggunakan turunan sesuai dengan metode turunan yang ada juga. Karena kita kan di sini metode numeris. Otomatis segala sesuatu kita selesaikan secara numeris, bukan analitis, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman bisa menentukan menggunakan metode sentral, forward, ataupun backward gitu ya. Nah, terus, nah dari persamaan ini teman-teman bisa apa ya mengubahnya menjadi suatu persamaan baru, bukan persamaan baru sih, ibaratnya memindahkan RT itu ke sebelah kiri supaya menjadi bentuk sama dengan nol gitu loh. Terus masukin setiap elemen-elemen yang udah diketahui nilainya. Terus masukin P bla 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 hasilnya segini. Terus masukin nilainya, terus ketemukan persamaan 10 plus 3,592 per V kuadrat sekian sekian sekian. Nah, ini rumus utamanya udah ketemu. Terus kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita kan tadi diberitahu nilai V antara 1 sampai 5. Otomatis kita bisa menentukan V of ataupun V nol sebagai tebakan awal sebesar 2. Nah, terus epsilon yang kita gunakan 0,01 karena ini merupakan angka epsilon yang paling standar, paling normal untuk kita gunain. Nah, selanjutnya langkah-langkah penyelesaiannya yaitu kita bisa melakukan iterasi pertama dulu. Nah, iterasi pertama mungkin teman-teman bisa menggunakan apa ya? eh Sebenarnya nggak usah kepisah, teman-teman. Kalau teman-teman nanti kepisah ngerjain antara iterasi pertama dan baru masuk ke spreadsheet yang di kalkulator, itu justru eh, buang-buang waktu banget gitu loh, teman-teman. Nah, mending teman-teman langsung masukin ke spreadsheet yang ada di kalkulator, tapi pada iterasi pertama itu teman-teman buat dalam bentuk penjelasan secara runtut. Nah, gitu loh. F2 kan ini bla bla bla. Nanti kan bisa kita ambil nilainya dari si ini, kalau dari spreadsheetnya. Terus menentukan turunannya sekian sekian sekian. Ini kan bisa kita cari manual. Terus ini nih kita ambil dari si ini nilainya. Terus ini cari manual. Terus nilai yang F199 bisa kita ambil dari sini. Nah, jadi terus eh, turunannya bisa kita ambil dari sini nilainya, dari sini. Nah, udah ketemu, terus menentukan venue-nya, kita ambil dari spreadsheet yang udah kita buat. Jadi di sini anggapan yang aku maksud adalah teman-teman bisa mengerjakan langsung di spreadsheet kalkulator, tapi untuk iterasi pertamanya, teman-teman cantumkan algoritmanya gitu loh, supaya jawaban teman-teman di kertas nanti itu nggak kosong banget, tapi ada algoritma yang jelas gitu. Nah, nanti mungkin untuk iterasi kedua, bisa teman-teman mention, dilanjutkan di dalam spreadsheet, ataupun di dalam tabel gitu. Nah, kurang lebih, kalau kita masukin ke rumusnya, nah ini kan kita temuin V1 new itu 2,29. Terus absolute errornya itu sebesar 12,74%. Dan ini kategorinya masih kategori yang cukup besar, teman-teman. Jadi kita butuh melakukan iterasi lanjutan supaya nilai persenan errornya ini lebih kecil lagi. Kalau bisa di bawah 1% sih. Nah, masukin ke rumusnya aja langsung. Nah, untuk video, untuk ya, rekaman tutorialnya kan udah aku kirim ya. Udah aku upload di YouTube juga. Nanti teman-teman bisa lihat sambil membaca tutor ini, sambil mengerjakan, menggunakan tutorial yang udah aku sampaikan, supaya bisa paham bener-bener gitu loh. Nah, masukin violnya 2, terus fungsi dari viol tinggal masukin ke nilai viol, masukin ke fungsi, terus ini kenapa kita cantumin yang ini dan yang ini? Karena itu akan berpengaruh, elemen yang berpengaruh di turunan fungsi dari violnya. Nah, masukin aja nilai fungsi dari viol plus epsilon, terus ini nilai fungsi dari viol dikurang epsilon. Nah, nanti kan di turunan fungsi violnya tinggal yang ini dikurang yang ini, kan sesuai rumus sentral nih. Metode sentral, yang ini dikurang ini per 2 epsilon. Berarti ini dikurang ini per
Nah, ini dikurang ini per 2 epsilon. Nah, ketemu ininya, terus masuk ke VNew. VNew ini merupakan V yang baru, dan ini merupakan eh, nilai yang kita peroleh berdasarkan metode Newton-Raphson. Nah, VNew-nya ini gimana? Masuk aja ke rumus Newton-Raphson. Tinggal V alt dikurang fungsi dari V alt per turunan fungsi dari V alt. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, terus tinggal errornya teman-teman bisa lihat. Errornya itu eh, VNew dikurang V alt per VNew. Udah ketemu seperti ini. Nah, VNew yang ini, yang baru, yang udah kita temukan, masuk untuk iterasi kedua sebagai V alt. Nah, setelah teman-teman ketemu V alt yang baru, nah otomatis rumusnya akan berulang. Tinggal copy paste. Nah, ini rumusnya. Udah aku jelasin di kalkulator untuk triknya gimana, untuk caranya gimana. Ini lanjutin aja. Terus ketemu persenannya 0,15. Tapi kan di sini eh, diminta di soal kan kata bapaknya kemarin iterasi sampai 4 kali cukup. Nah, kita coba lanjutin sampai iterasi keempat. Iterasi ketiga dapat V alt dari vinil pada iterasi kedua. Oke, udah dapat lanjutan rumusnya. Lanjut, udah dapat nih sebenarnya 0,00%. Tapi kita lanjut sampai iterasi keempat coba ya. Nah, lanjut. Nah, dapat V-nya 2,28865. Sebenarnya teman-teman di soal itu jarang diminta untuk sampai errornya sekian sekian sekian. Tapi ketika kita menentuk ketika kita mau menentukan suatu nilai tanpa harus menimbang nilai errornya, kita bisa meninjau dari mana? Kita bisa meninjau dari apa ya? Dari bentuk ataupun nilai akhirnya gitu. Kan kayak ini. Hasil akhirnya 2,28865. Terus iterasi ketiga hasilnya masih sama. Iterasi keempat hasilnya masih sama. Dalam artian sebenarnya kita sudah bisa menentukan 2,28865 ini merupakan hasil akhir dari venue-nya. Dalam artian V yang diperoleh itu adalah nilai pada iterasi ketiga. Karena nilainya udah sama sama di iterasi kedua. Nah, gitu teman-teman. Kalau kita mau mengerjakan soal tanpa harus mencari nilai errornya. Nah, mungkin untuk soal nomor satu itu aja. Nanti mungkin bisa dilanjutin back ke video yang udah direkam tadi. Gimana nih? Udah aman nih? Udah kelar nih? Sip. Oh, Oke guys, karena ada kendala bentar, mungkin bisa dicermati dulu di Excel yang udah aku share tadi buat pembahasan yang 2223 ya. Oke, sudah ngomong. Next mungkin ya, kita tadi sama mana? Oh ya, baru ini. Baru yang kita lihat fungsinya dulu. Kan ini fungsinya P1 X pangkat 3 ditambah P2 X pangkat 2, P3 X tambah P4. Terus di sini dikasih data X sama F. F itu Y ya, jadi kayak F fungsi terhadap X gitu. Jadi ini Y-nya. Kayak ini 10-nya di sini, 12,5-nya di sini, 15-nya di sini, 20-nya di sini. Terus dari ini kita susun matriksnya. Algoritmanya kita susun dulu matriksnya. Nah, ini cari koefisiennya, caranya X-nya dimasukin ke fungsi masing-masing buat nanti sama dengannya F ini yang udah ada di tabel. Gitu. Terus susun matriksnya adalah ini yang koefisien P1, ini kan wait, kalau kalau horizontal itu baris, kalau turun itu kolom, ya kan? Kalau ke kanan itu baris, kalau turun itu kolom. Jadi baris satu itu persamaan yang pertama yang X pertama itu kan 15, jadi 15 pangkat 3 ini yang koefisien P1, koefisien P2, koefisien P3, terus koefisien P4 sama ini yang fungsinya, yang ruas kanan. Terus habis itu lanjut juga, baris kedua juga sama,
terus baris ketiga, baris keempat. Jadi ini kolom pertama ini semua koefisien P1, kolom kedua koefisien P2, kolom ketiga koefisien P3, dan kolom keempat koefisien P4. Dan jangan lupa yang di ruas kanannya ini dia sebagai konstantanya gitu. Terus ini udah dapat matriks kayak gini. Ini uh, setelah cari koefisien, terus habis itu bikin matriks. Terus selanjutnya adalah gimana kita nyari nilai dari P1, P2, P3, P4-nya tuh berapa gitu. Nah, caranya adalah dengan ngejadiin koefisiennya masing-masing tuh satu. Jadi kayak nanti harusnya koefisien P1 tuh satu dan semuanya akan nol. Terus habis itu koefisien P2-nya satu dan semuanya nol gitu. Jadi nanti bakal tahuan P2-nya berapa, P3-nya berapa, P4-nya berapa, P1-nya berapa gitu. Caranya kita mulai dari yang paling ujung dulu. Yang paling ujung dulu di baris satu kolom satu di sini. Ini baris satu, kolom satu, dia jadiin satu. Karena dia koefisien P1 kan. Nah, dia koefisien P1, dia jadiin satu. Caranya jadiin satu adalah dengan membagi dengan dirinya sendiri. Jadi, dia dibagi sama sama dirinya sendiri. Kan ini 3375. Nah, dia dibagi sama si 3375 ini. Nih, bisa lihat ya. Ini dibagi sama 3375. Nah, kalau salah satu kolom dibagi sama suatu nilai tertentu, semua baris, semua kolom di baris itu harus dibagi sama nilai yang sama. Jadi kayak, kan ini dibagi 3375. Berarti ini juga dibagi 3375. Yang kolom ketiga juga 3375. Kolom keempat 3375. Terus habis itu kolom ke berapa? Ya, kolom seterusnya yang konstantanya juga dibagi sama 3375 gitu. Jadi ini kan udah kita dapat si baris satu kolom satunya jadi satu. Terus habis itu next step-nya adalah dengan ngebuat si semua apa namanya? Semua semua baris di kolom satu jadi nol. Jadi ini jadi nol, jadi nol, jadi nol. Cara jadi nolnya gimana? Cara jadi nolnya adalah dengan dikurangi sama dirinya sendiri, ya kan? Nah, caranya kan kita nggak bisa tuh langsung asal ngurangin semua baris dikurangin itu nggak boleh ya. Terus itu caranya adalah dengan dimanipulasi. Caranya si baris dua kolom satu ini dia dikurangin sama dirinya, tapi dikali sama faktor tertentu. Nah, faktor tertentunya tuh dari si baris atasnya. Karena baris atasnya kan ini udah satu ya. Nah, terus dia dikali satu dikali sama dirinya sendiri. Nah, sebelahnya dia nanti akan gini. Jadi dari sebelahnya itu si nilai sebelumnya dikurangin sama 2197 ini dikali sama atasnya. Karena dia kan udah pindah kolom ya. Dia udah geser kolom. Jadi dia dikalinya sama kolom atasnya. Terus habis itu sebelahnya juga sama. Dia dikalinya sama kolom atasnya sama kolom atasnya gitu. Nah, terus itu nanti akan berlanjut setelah ini jadi nol. Selanjutnya adalah ini jadiin satu. Dibagi sama dirinya sendiri semua. Terus habis ini dibagi sama dirinya sendiri semua. Terus habis itu lanjut ke dijadiin nol. Jadiin nol yang ini bawahnya. Yang kolom 2 yang baris 3 sama 4 jadi nol juga. Terus habis itu nextnya adalah dia si apa namanya? Ini sini sih. Habis itu nextnya si baris 3 kolom 3 jadiin satu. Terus habis itu kolom 3 baris 4 nih jadi nol. Terus habis itu nanti baris 4 kolom 4 jadi satu. Terus atasnya ini juga dijadiin nol semua. Sampai ke kirinya ini juga jadi nol. Sampai kita dapat eh hasil akhir kayak begini. Nah, ya nanti kan kalau dikerjain di Excel tuh enak ya, maksudnya kayak tinggal di copy apa namanya, diseret lah ya, maksudnya fungsinya. Nah, itu kan di kalkulator nanti juga bisa. Cuman mungkin kalau step by step satu-satu begini kan kita nggak bisa buat banyak ya ini maksudnya. Nah, itu nanti bisa di oret-oretannya teman-teman atau enggak nanti dibikin ini aja apa namanya kayak kolom-kolomnya ini step by stepnya di algoritmanya dulu, jangan lupa algoritmanya. Terus habis itu nanti baru disusun per matriksnya. Jadi kayak ini matriks awal kita dapetnya begini nih.
Terus habis itu nanti kolom satu jadiin satu begini. Terus habis itu nextnya jadiin ini begini gitu. Itu kayak disusun di lembar jawabannya tuh nggak apa-apa banget kalau umpama itu ngebantu. Oke. Terus habis itu nanti pokoknya ini jadi seperti ini pokoknya. Kalau dia jadiin satu, intinya kalau cara dia jadiin satu itu dibagi dengan dirinya sendiri. Sedangkan kalau dijadiin nol, itu dikurangin sama dirinya sendiri. Tapi buat bisa dikurangin sama dirinya sendiri, itu adalah dikurangin sama nilai dirinya dikali sama kolom atasnya. Tuh, mana ya? Aman nggak teman-teman di sini penjelasannya? Agak ribet memang si eliminasi ini. Sebenarnya ini kalau di kalkulator bisa langsung ketemu sih jawabannya. Maksudnya kan ya saya kalian juga udah tahu yang pakai apa namanya polinomial terus berapa nilai yang gak diketahui. Terus sebenarnya juga bisa. Nah itu mungkin bisa dibuat apa namanya acuan. Ya, acuan sebagai hitungan analitis kalian. Kan ini kita pakai hitungannya numeris ya. Nah kalau nanti kalian aduh ragu banget nih sama hitung-hitungannya. Cari aja jawabannya lewat kalkulator yang polinomial, tidak diketahui empat variabel. Kalau empat jawabannya agak beda, maksudnya bedanya jauh banget. Soalnya mesti kan numeris sama analitis tuh ada bedanya ya. Kalau bedanya jauh banget, nah berarti itu cek lagi. Kalau bedanya deket-deket cuma 0, atau 0,0, berarti itu udah aman sih menurutku. Itu adalah sebuah hacks untuk memastikan apakah jawaban dari materi ini benar apa enggak. Oh iya, ini mungkin kalau yang di kalkulator tuh, kalau ini dikerjain di kalkulator, itu agak susah nyusunnya kalau di spreadsheet karena dia ngambil nilai dari sebelumnya. Jadi dia ngambil kan cuma dari kolom satu nih, kita jadiin satu tuh si 3375 tuh dibagi sama 3375 sendiri di sini. Terus habis sebelahnya juga dibagi sama 3375, sebelahnya juga dibagi sama 3375. Nah, kalau ini masukin satu-satu masnya dibagi 3375-nya, itu nanti kayaknya bakal agak susah ya. Kalau di kolomnya kalkulator yang terbatas ini, jadi mungkin saranku lebih ke ditulis aja sih, bisa ditulis aja. Terus nanti diceknya lagi pakai yang si polinomial itu, biar dipastiin lagi secara analitis dia bener apa enggak. Ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman di sini? Apakah aman? Oh ya, ini aku tulisnya dia nggak bisa pakai yang diurutin. Maksudnya yang diurutin itu kayak yang substitusi, yang dia dibalik nilainya. Kita nyari P4-nya dulu, baru nyari P3, baru nyari P2. Soalnya di sini si koefisien P4-nya kan semuanya satu ya. Nah, satu ini nggak bisa bakal lebih besar dari koefisien P1, P2, P3 ketika ditambahin. Kayak dia nggak bisa eh kayak tugas kita yang tugas 3 meter kita itu. Dia harus dibikinnya yang nol nol begini. Nol semua, satu satu. Begitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Kalau nggak, kita akan lanjut ke nomor 3. Oh ya, kira-kira yang ngecek tadi yang di kalkulator pakai polinomial perlu tutor nggak ya? Ya, kan buat ngecek aja sih sebenarnya itu apakah nilai analitisnya itu mendekati nilai numeris yang kita dapetin mendekati nilai analitisnya apa enggak gitu aja sih. Oke, mungkin mungkin nanti aku mau bikin videonya kalau nggak gitu step by stepnya aja ya. Step by stepnya apa terus di sini? Terus di sini aja deh. Bisa dicek lewat, oke, bisa dicek lewat kalkulator.
Terus habis itu nanti klik aja. Terus habis itu nextnya ke simul equation yang nomor satu sih ini. Simul equation, simul equation. Terus habis itu nanti pilih 4. Karena di sini kan ada 4 variabel yang nggak diketahui. Terus baru dimasukin persamaannya. Ini sebenarnya buat ngecek aja sih. Buat ngecek apakah hasil numeris yang kita dapat tuh mendekati hasil analisis. Begitu. Apakah udah aman buat yang nomor 2, teman-teman? Oke, kalau udah mungkin bisa aku lanjut ke nomor 3 ya. Kalau ada yang mau ditanyain langsung on mic aja atau lewat chat. Oke, next di nomor 3 ini kita mau dapat integrasi. Sebenarnya integrasi ini kayak soal yang oke banget. Maksudnya istilahnya menurutku yang paling oke, yang paling sederhana. Dari kalau seumpama ini ya, kalau dia nggak diintegrasiin sama apa-apa lagi. Kan kalau di sini kan dia langsung jelaskan, misalnya langsung integrasikan secara numerik persamaan berikut dengan metode trapezoidal atau Simpson's rule. Jadi di sini kita bisa milih apakah mau menggunakan trapezoidal atau Simpson rule. Nah, ini dari X-nya X 0,1 sampai 0,9. Berarti kan ini A-nya batas bawahnya 0,9, batas atasnya batas bawahnya 0,1, batas atasnya 0,9. Terus N increment-nya tuh 8. Ya, pertama-tama step by step-nya ini nggak ada ya. Kita tulis algoritmanya itu sama sebenarnya. Tentukan dulu hanya berapa. Tentukan hanya dari nilai A, B, dan N yang diketahui. Kalau increment nggak diketahui, berarti itu tergantung teman-teman sih biasanya ya. Kalau increment kayak nggak disebutin maunya N berapa, berarti tergantung teman-teman aja. Soalnya nanti tuh bakal N berapanya tuh ngubah ke H dan juga tentang dari integral yang kita cari. Integral tentang dari jumlah fx yang kita cari. Terus habis kita temuin H-nya, terus kita tentukan nilai si X1, X2, X3, XI. Tentukan XI, terus sama nilai dari fxi atau YI. Ini kan maksudnya. Kayak ini. Kita kan yang pertama masukin dulu batas bawahnya. Jadi kita masukin batas bawahnya, terus habis itu kita masukin batas bawahnya, terus habis masukin batas bawahnya ditambah sama si H-nya. Ditambah sama H-nya, setelah ditambah sama H-nya, ke bawah lagi tambah sama H, ditambah sama H terus sampai dia mencapai batas atasnya berapa. Selanjutnya kita nyari fx-nya nih, ini yang agak susah mungkin karena di sini kan kebanyakan tuh fungsinya belibet ya. Misalnya kayak satu per, tapi nanti pernya ada eksponen, habis itu ada pangkat berapa itu mungkin butuh ketelitian banget ketika apalagi dimasukin ke kalkulator. Yang mana notabene kalkulator kan agak lebih susah mungkin buat ngelihat keseluruhannya. Itu dicek lagi aja, terus habis itu nanti ditentuin fx-nya masing-masing. Jadi saran aku, mending kan ini kalian nanti tulis ini di itu ya, di lembar jawaban. Nih, uh, si N habis itu X, Fx, faktor faktor si trapezoidal atau Simpson, terserah kalian mau milih yang mana. Baru sigma, terus habis itu sumnya berapa gitu kan. Nah, saranku mending kalian nyari dulu X-nya, semua X-nya berapa. Terus habis itu baru nyari semua Fx-nya. Biar gak nulis ulang si rumus Fx-nya. Karena rumus Fx-nya ini kan mesti belibet ya. Kayak setiap soal mesti rumus Fx-nya tuh belibet. Jadi nanti bisa tinggal diganti sama X-nya aja. Gitu. Terus habis itu nanti baru dikali sama faktornya. Dikali satu-satu, dikali faktor. Ya, tentukan X, Y, I. Terus habis itu
YI dikali dengan faktor. Ini kalau seumpama dia makainya trapezoidal, berarti nanti faktornya satu, dua, 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 sampai si yang 8 tuh satu. Faktor Simpson. Atau trapezoidal. Ini ditambahkan. Sum. Ditambah. Semua YI. YI kali faktor. Dijumlahkan. Baru dimasukin ke rumusnya. Ingat rumusnya kalau kalau dia trapezoidal, dia dibaginya sama dua. Kalau trapezoidal, dia H per 2 baru dikali sumnya. Kalau Simpson, dia H per 3. Masukin rumus. Masukin rumus kalau ya kalau Simpson H per 3, kalau trapezoidal H per 2. Harusnya ada di cheat sheet sih ini rumusnya. Terus habis itu udah dapatlah hasil integrasinya. Kalau mau memastikan lagi apakah dia sama kayak hasil analitis, maksudnya mendekati hasil analitis karena metode numeris kan eh, mesti beda ya sama analitis. Cuman bedanya tuh yang bisa kita kurangi tuh kalian mungkin teman-teman bisa mengintegrasikan secara langsung pakai kalkulator. Jadi kayak kan kalkulator kita ada ini ya, maksudnya ada bisa langsung hitung integralnya ya. Nah, itu bisa langsung pakai integralnya. Apakah nanti hasil analitisnya ini itu hasil numerisnya itu sama kayak si analitis gitu. Bisa dicek juga pakai kalkulator. Terus tidak bisa, bisa dicek menggunakan kalkulator. Nah, nah kalau soal yang ini udah sih gitu aja karena dia cuma minta integrasinya doang, hasil integrasinya doang. Jadi sudah yang buat nomor 3 ada yang mau ditanyain teman-teman? Sudah ada yang mau ditanyain dulu teman-teman buat yang nomor 2 sama nomor 3. Kayak nomor 3 nih kayak istilahnya soal bonus bukan soal bonus sih maksudnya lebih gampang karena dia cuma integrasi doang dan integrasinya tuh nggak dipakai buat golden section lah atau root finding lah. Tapi kalau begini dia bisa dicek langsung juga pakai kalkulator. Apakah nanti hasilnya mendekati atau enggak sama yang analitis. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, kalau gak ada yang mau ditanyain, mungkin bisa lanjut dulu ke nomor 4 sama Sivan. Oke teman-teman, balik lagi lanjut ke nomor 4. Langsung aku share screen dulu. Bolehin dulu, matiin. Oke, share screen. Oke, nomor 4 udah kelihatan teman. Materinya ini adalah materi dari Golden Section. Nah, dari mana kita bisa tahu ini materinya menyangkut Golden Section dari soal teman-teman. Kan di sini ada nabiat rendah ini merupakan kata ataupun kuncinya. Kita bisa mengetahui kalau ini merupakan soal yang berhubungan dengan Golden Section. Nah, pertama kita harus tahu dulu rumusnya apa. Jadi teman-teman kan kalau di Golden Section, kenapa namanya adalah golden? Karena dia memiliki golden ratio yang nilainya mutlak dan nilainya selalu dipakai, yaitu akar 5 dikurangi 1/2 atau dalam bentuk desimal 0,61803. Nah, ini harusnya ini bisa dihafal atau diingat. Terus nanti kita temukan D. Nah, sedikit sedikit informasi teman-teman di bagian X1 sama dengan X U min D. Nah, ini mungkin sedikit ada perbedaan di beberapa sumber. Bahkan kalau nggak salah kemarin dilihatin di PPT bapaknya juga sedikit perbedaan. Nah, bedanya di mana? Kalau di PPT Bapak ataupun beberapa sumber itu rumusnya kebalik. Jadi X2, sorry, jadi X1 itu sama dengan XL plus D, sedangkan X2 itu X U min D. Nah, tapi problemnya apa? Ketika kita menggunakan rumus itu, maka nanti kita akan menemukan dalam suatu dalam sumbu X itu sifatnya akan kebalik. Nanti XL sudah kita tetapin di sebelah paling kiri, XU paling kanan. Nah, X2 nanti akan di sini teman-teman, justru X2. Sementara X1 di sebelah kanan. Kan nggak make sense kan? Kalau kita masukin ke apa ya, ke bentuk dari sumbu X. Harusnya kan X1 ya lebih kecil dari X2 gitu. Makanya rumusnya bisa kita ubah menjadi X1 sama dengan XU dikurang D. Nah, D ini kan apa ya? Nilainya besar dari 0,5. Makanya XU dikurang D otomatis dia bakal ke sebelah kiri. Terus X2 XL plus D. Nah, nilai nanti akan ke sebelah kanan. Makanya ini sudah sesuai dengan aturan ataupun dengan sifat dalam suatu sumbu. Nah, jadi ini rumusnya. Terus kita harus melihat teman-teman. Kan kalau dibilang kan kalau diajarin sama Bapak kemarin itu dimension kalau golden shake gak ada batasnya. Kayak tadi kan ada dikasih tahu 1 sampai 5. Ini kita bisa lihat dari mana? Nah, kita bisa lihat kembali lagi ke kata kunci yang ada di soal. Di soal dimension, hitunglah konversi. Nah, konversi kan pasti selalu berhubungan dari antara 0 sampai 100%. Itu ibaratnya terkonversi atau gimana. Nah, dalam hal ini bisa kita nyatakan sebagai 0 sampai 1. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Makanya kenapa kita bisa menemukan XL-nya 0, XU-nya itu sama dengan 1. Nah, ketika kita sudah menentukan XL-nya sama dengan 0, XU sama dengan 1, masukin rumus yang pertama, X terus eh, hasil dari golden ratio, ini hasil dari golden ratio dikali sama selisih XU ataupun hasil dari XU dikurang XL. Nah, hasilnya ini, nah X1 itu kita tinggal masukin ke rumus. X1 XU dikurang D. Nah, ini teman-teman rumusnya. X1 itu XU dikurang D. Ketemu hasilnya seperti ini. X2 itu hasilnya dari XL plus D. Nah, XL plus D. Nah, kalau kita analogikan ke dalam bentuk atau kita interpretasikan ke dalam bentuk gambar imajinasi, nilai X1 kan 0,381, terus X2 kan 0,61.
Kan secara logika udah bener ya, X2 posisinya lebih besar dari X1 atau di sebelah kanan di dalam suatu sumbu. Tapi kalau kita tadi berpatokan kepada rumus yang ada di PPT Bapak, hasilnya nanti justru 0,38 ini akan menjadi X2, sementara 0,61 akan menjadi X1. Nah, itu nanti teman-teman bakal apa ya sedikit kesulitan dalam menentukan perubahan dalam artian eliminasinya, siapa yang akan menggantikan siapa gitu. Nah, kita coba lanjut dulu ya teman-teman. Nah, otomatis kembali lagi kalau di golden section, hal yang kita bandingkan adalah minimum atau maksimum. Dalam artian optimum. Optimum kan terbagi dua, bisa minimum, bisa maksimum. Nah, kali ini yang diminta di soal yaitu biaya terendah. Otomatis minimum ya, teman-teman. Nah, minimum ini bisa kita tinjau dari hasil fungsi si X tersebut. Jadi, kan kita sudah menemukan X1, kita menemukan X2 nih. Nilai X1, X2, kita masukin ke fungsi yang ada. Supaya kita bisa menentukan titik Y-nya berada di mana gitu. Nah, ini nanti titik dari fungsi X1 ini hasilnya, terus titik dari fungsi X2 ini hasilnya kalau di dalam sumbu Y. Nah, dari sini itu nanti menghasilkan suatu titik. Nah, di mana titik ini sebagai patokan kita untuk menentukan mana yang harus kita eliminasi. Nah, tapi kalau kita analogikan ke dalam bentuk gambar ya teman-teman, ke dalam bentuk sumbu, simpelnya, kan tadi udah sesuai ya, XL, terus X1 harusnya di sebelah XL ya. X1 kan nilainya 0,38. Nah, ini 0, ini anggapannya 0, nih 0,38 si X1-nya, terus si X2-nya 0, apa nih? 61, 0,61, terus si XU-nya nilainya itu adalah 1. Satu. Nah, ini bentuk analogi dari nilai X yang sudah kita tentukan. Nah, dari nilai X1, X2, kan kita diharapkan bisa mencari nilai fungsinya untuk menentukan titik yang berada di sumbu Y, yang akan kita gunakan sebagai patokan eliminasi. Nah, X1 itu nilai fungsinya itu 12,47. Kita analogi, kita anggap secara ini ya, general ya teman-teman. Gak usah sampai detail ke komanya. Terus Y2 nilainya 1,18. Nah, kenapa aku buat yang X1 lebih tinggi? Karena nilai kan 1.200 positif 1.200. Otomatis kalau di sumbu Y, nilainya pasti lebih di atas dibanding nilai dari si Y2. Y2 kan 1.100. Nah, ini analoginya teman-teman. Kita udah menemukan titik dari kedua nilai X yang ada. Oke, dari sini kita bergerak. Kan diminta di soal adalah nilai minimum. Otomatis kalau dia nilai minimum, nilai dari yang kita coret adalah nilai maksimumnya, teman-teman. Berarti yang di sini yang kita coret adalah nilai dari 0,38 ke ke 0. Nah, ini kita coret nih. Dari sini jebret ini kita vitamin. Nah, otomatis ketika udah bentuknya seperti ini, teman-teman, kesimpulannya apa? X X1 yang tadinya berada di tengah sekarang akan berganti menjadi XL. Karena yang sebelumnya sudah kita coret, teman-teman. Otomatis berganti menjadi XL. Kemudian SXU-nya itu tetap menjadi XU. Nah, dari jarak yang ini, kita masukin lagi ke rumus, teman-teman. Sorry, sebelum lanjut, kita harus menentukan X optimumnya. Ya, X optimum berarti karena dia nilainya minimum, ini merupakan nilai X optimumnya, berarti 0,618. Nih, teman-teman. Nah, setelah ini kan kita lanjut mencari error, belum bisa karena kan masih satu titik doang yang kita cari. Nah, lanjut ke iterasi yang kedua dengan batas yang baru. Nah, batas baru itu yang ini. Gitu lagi teman-teman. Sorry, ini sama ini batas barunya. Nanti dari batas baru ini 0,38 sama 1, ini kan 0,38 sama 1, kita tentuin lagi XU kurang XL-nya berapa gitu ya kan. Terus selanjutnya kita cari lagi nilai D-nya berapa. Nilai D ini kan golden ratio dikali sama selisih XU dikurang XL. Nah, hasilnya segini, ketemu masukin lagi ke rumusnya, nanti ketemu X1-nya berapa, X1 yang baru, terus ketemu X2 yang baru berapa, terus nanti repeat lagi bro. Jadi kayak dia ngelupin gitu loh sistemnya. Nanti udah ketemu X1, X2, urutan kerja kita apa,
tinjau lagi nilai Y-nya. Karena untuk bisa melakukan eliminasi, kita hanya bisa meninjau dari nilai Y. Siapa lebih besar, siapa lebih kecil, begitu teman-teman. Nah, ketika kita ninjau Y1 sama Y2, kan di sini lebih gede Y2. Otomatis Y2 ke kanan, itu akan kita coret, teman-teman. Nah, anggapannya kita nanti, ini dari iterasi kedua ya. XL di sini, terus di sini X1, di sini X2. Nah, kan dia tadi yang tertinggi adalah nilai Y2. Y2 ini kan berdasarkan X2. Otomatis nilai dari ini ini ke kanan bakal dicoret. Red. Nah, masuk ke kesimpulan. Otomatis XL akan tetap sebagai XL, X2 akan bergerak menjadi XU di batas yang baru. Dari sini, nih, kan ini udah dihapus nih. Jadi sisa XL tetap sebagai XL, X2 akan menjadi XU. Ini teman kesimpulannya. X2 dengan XU. Di mana nilai X optimumnya ya jelas berdasarkan tadi berarti nilai Y yang terendah yaitu Y1 dan kondisinya Y1 bergerak dari X1, X1 adalah 0,61. Nah, ini makanya X optimumnya seperti ini, teman. Nah, setelah itu cari errornya. Errornya tinggal masukin ke rumus ini. X1 dikurang X2 per X optimum. Nah, ini teman-teman, bentar ya. Nah, ini X1 dikurang X2 dibagi X optimum, ketemu hasilnya 23,61%. Nah, setelah ini teman-teman, lanjut lagi caranya. Jadi emang sistemnya karena berulang-ulang, lanjut lagi dengan syarat yang kita lanjutkan itu adalah batas-batas baru yang telah kita tentukan. Nah, ini kan XL, XU baru. Nah, XL, XU barunya itu kita masukin lagi ke next iterasi, iterasi ketiga. Nah, iterasi ketiganya itu XL barunya, XL-nya itu 0,38, XU barunya jadi 0,76. Dari itu nanti kita nentukan X ukuran XL-nya lagi, terus cari D-nya, cari X1 yang dibungkus sama golden ratio, terus X2, terus tinjau nilai Y untuk tahu mana yang harus kita coret. Terus nanti kesimpulannya kita buat kita tinjau dengan memperhatikan titik terendah, titik tertingginya. Tapi dalam kesimpulan ini teman-teman sangat penting diperhatikan karena teman-teman harus mengerti ketika kita mencari maksimum atau minimum itu berbeda. Ketika kita cari minimum, otomatis batas yang kita coret itu adalah batas yang nilai Y-nya tertinggi. Kalau minimum, kalau maksimum yang kita coret adalah nilai Y yang nilainya rendah. Nah, jadi itu kesimpulan yang harus atau hal penting yang harus teman perhatikan. Udah ketemu seperti ini, terus errornya bisa kita temukan, terus lanjut. Nah, karena kan diminta kalau di UTS kan diminta cuman 4 ya iterasinya. Jadi sampai sini harusnya teman-teman cukup ya, 4 sampai sini. Jebret, cukup. Nah, jebret sampai sini. Nah, saranku ya kayak algoritmanya ditulis aja teman-teman. Kayak yang aku bilang tadi, misal setelah tahu X1, X2-nya, tentukan Y1, Y2-nya untuk bisa melihat titik mana yang tertinggi atau yang terendah. Karena setelah dari itu kita bisa menentukan bagian mana yang harus kita eliminasi. Nah, setelah tahu itu kita bisa menentukan X optimumnya. Setelah bisa menentukan X optimum, kita bisa mencari error dengan rumus bla 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 bla. Nah, kalau menurutku ya yang kayak kayak gitu aja yang dibacotin di lembar jawabannya nanti, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Terus sampai bawah nanti itu akan repeat, akan berulang terus. Sampai, kan biasanya di bawah 1% ya, harusnya sampai sini. Aman nih, harusnya. Tapi kali ini aku lanjutin sampai di bawah 0,01%. Ini 0,08%, hasilnya yaitu 0,587844 untuk, 884 untuk X optimum. Tapi, di sini sebenarnya kan, untuk menentukan hasil akhirnya, mana nilai yang, eh, apa ya, nilai yang terendahnya, kan sebenarnya nilai C, nilai X1 dan X2 ini, kalau kita tarik lagi memperlebar garis, itu sebenarnya kan masih ada jarak. Belum yang benar-benar X1 sama dengan nilainya sama X2. Dalam artian, kan ini X1 contohnya. Ini X1. Walaupun dia dekatan nih X2. Tapi dari antara X1, X2, ini masih ada jarak, teman-teman. Yang dimana ini bisa memungkinkan, misal titik maksimum. Titik maksimum berada di antara ini, di antara X1, X2. Ya let's say di sinilah titiknya. Nggak benar yang di sini, ya nggak di sini. Ya jadi sebenarnya
walaupun kita nanti udah menentukan, kan kalau gini pada iterasi sampai sini X optimumnya berarti ada di 0,58 C. 0,58 berarti itu hasilnya 884. Nah, berarti kan hasilnya X2. Harusnya kan nilai X2 ini yang kita nyatakan nilai fungsi dari X2 yang kita nyatakan sebagai nilai optimum. Ada juga yang menyatakan nilainya itu X1, Y1 plus Y2 terus dibagi X1 plus X2 dibagi 2 gitu teman. Supaya mencari nilai tengahnya. Kurang lebih seperti itu, terus udah ketemu, dimasukin ke rumus fungsinya lagi, ketemu nilainya berapa gitu. Nah, kalau aku tapi ngambil simpelnya aja, ngambil di salah satu titik X1 sama X2 walaupun belum sama nilainya X1 sama X2, tapi aku ambil si X2-nya aja, terus nilai fungsinya sebesar ini, dan itu sudah cukup teman-teman. Sesuai dengan soal, hitunglah konversinya memberikan biaya terendah. Berarti kalau anggapannya konversinya 58,78%. Nah, seperti itu teman. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain guys? Hmm. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Kita back ke Zoom-nya dulu. Mungkin ditunggu sampai 17.12 ya, teman-teman. Kalau nggak ada nanti lanjut satu soal lagi ke Habibah. Oke, teman-teman. Misal nanti teman-teman ngerjain juga pembahasan UTS terus menemukan perbedaan jawaban, boleh banget nih teman-teman konfir ke kita ataupun kabarin. Siapa tahu kita yang salah atau gimana kan, supaya diskusi juga gitu. Karena kemungkinan siapa tahu soal yang sudah kita bahas bakal keluar besok. Jadi kita sudah punya satu pandangan gitu. Gak ada yang benar, gak ada yang salah gitu. Sama semua jawabannya. Oke, mungkin gak ada yang ditanyain. Boleh, Habibah lanjut. Oke, tes, tes. Nah, sebenarnya, sebenarnya nih kita kan mau ini mau bahas soal yang tes 232. Nah, cara bentar. Nomor satu dulu kali ya kita. Nah, di nomor satu ini tuh sebenarnya sama kayak UTS 2021. Cuman kalau UTS yang 2021 dia itu pakai laptop. Jadi lebih di apa namanya? Di advance, bukan di advance, diterusin gitu loh kayak ya udah diterusin aja sampai sampai selesai sampai jadi gitu. Ntar aku coba share screen buat nunjukin ini kali ya. Apa perbedaannya soal-soal ini? Sebenarnya kayak yang udah diomongin Zevan sebelumnya itu Magnum tuh saya kayak ngulang aja, cuman beberapa tuh beda banget kayak bedanya itu karena kita udah nggak pakai top, jadi lebih ke algoritmanya lagi. Wait, semester 4.
Sebentar. Oke. Kita lihat di yang 23, 24. Nah, yang soal ini itu sama kayak soal yang 20, 21 kalau nggak salah. Ini, nah kan sama. Cuman bedanya adalah di sini tuh beneran hitunglah komposisi cairan tersisa. Kayak beneran ngitung karena di sini dia dikerjakan di Microsoft Excel. Sedangkan kalau yang 23, 24 kemarin, dia di sini cuma minta untuk algoritmanya aja, jelaskan algoritma metode numerik untuk menghitung komposisi cairan tersisa XA jika alfanya sama dengan 4. Terus disuruh lakukan dua langkah perhitungan saja menggunakan metode numerik integrasi dan penyelesaian persamaan nonlinear yang sesuai. Nah, tapi kita tuh juga nggak mempelajari persamaan nonlinear yang apa? Itunya metodenya tuh dari Euler ke atas tuh kita kan nggak masuk ya. Jadi di sini tuh agak karena kita nggak pakai Microsoft Excel, tapi kita nggak materinya nggak sampai kayak yang tahun kemarin. Karena tahun kemarin kan ini pakai non-linear. Terus habis itu nomor 3 ini juga non-linear sama non-linear. Ini kan kemarin dari Pak Kompians tadi kan nge-confirm kalau nggak ada non-linear. Dari Euler tuh udah nggak. Gitu. Mungkin kita langsung next aja ke ini. Oh, pause ya. Pause. Oh, stop share dulu. Oke, 23, 24. Nah, kali sini dimintanya cuma eh, algoritmanya. Jadi algoritmanya tuh yang pertama tentunya karena kita udah tahu beberapa data, di substitusiin dulu datanya, termasuk alfa. Sini kan udah diketahui alfa tuh 4 ya. Alfa tuh 4. Terus habis itu diubah sampai ruas kanan itu sama dengan 0. Jadi si min dxa bla 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 ini tuh dipindah ke ruas kiri. Jadi nanti jadinya dw per w kayak ini nih jadinya. Ya, tulisnya agak jelek. dw per w ditambah dxa per, ini udah dimasukin alfanya, makanya ada 4xa per 1 + 3xa ini udah dimasukin si alfanya. Terus habis itu kalau eh, kita kan udah belajar prakom ya. Nah, kalau dimasukin ke metode, kalau di prakom Simpson ya, kan kita perlu fungsi objektif. Nah, fungsi objeknya di sini tuh FOBJ nih, yang nanti bakal sama dengan 0. Kita punya FOBJ di sini berarti integral dari dw per w ditambah integral dari dxa per 4xa bla 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 bla. Nah, terus nanti fungsi OBJ-nya ini ketika diturunin, berarti kan nanti ini jadinya yang integral dw per w, turunan dari integral dw per w ini ditambah turunan dari integral si ini, gitu kan. Jadi long short story kan pertama kita pindah dulu ruasnya. Terus habis itu kita integralin dulu si dw per w, karena dw per w di sini kita udah tahu kan batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Karena di sini kan batas atasnya tuh 0,5 W0, batas bawahnya W0. Di sini bisa kita asumsiin W0-nya berapa buat ngitung si integral dw per w. Setelah ketemu integral dw per w, nah di sini kan integral dw per w, pakai di sini aku makainya metode Simpson, integral dw per w dengan epsilon 0,1 toleransi 10%, increment 10. Nah, ini terus setelah ketemu di sini kan ketemu hasil integrasinya minus 0,69315 ini. Nah, ini bisa dimasukin ke fungsi ini. Nah, ini kan jadi FOBJ sama dengan minus ini hasil dari integral dw per w-nya ditambah sama integral dxa per 4xa bla 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 gitu. Nah, terus habis itu kita nyari turunan dari FOBJ. Caranya, kan ini kan kita nurunin ya. Min 69315 kita turunin kan berarti 0. Terus habis itu ini diturunkan jadi seper kan. Karena dia integral dxa per bla bla bla. Itu jadi seper. Terus habis itu dari df obj ini kita nyari buat batas atas dari si buat ngeintegralin si dxa.
Karena di sini kita diketahui cuma batas bawah kan. Di sini kan diketahui batas bawahnya adalah nih XA0. XA0-nya sama dengan 0,4. Tapi kita nggak tahu kita harus ngeintegralin si XA ini sampai berapa gitu. Kita tahunya kita ngeintegralin sampai si W0-nya ini sama dengan 0,5 W0. Tapi kita nggak tahu X-nya berapa ketika dia 0,5 W0 gitu. Nah, situ kita mencari si batas atas dari XA-nya dengan cara, kalau di sini kita makanya tuh goal seek. Jadi goal seek-nya itu adalah kan di sini kita tahu toleransi ya. Toleransinya 0,1. Kita goal seek sampai toleransinya itu di 0,1. Jadi goal seek kan kalau di golden section buat errornya itu kan batas atas dikurang batas bawah kan. Nah, di sini kita batas atas dikurang batas bawah eh dibagi sama si incrementnya 10 buat nyari hanya. Nah, ini didekati sampai dia 0,1 0,1 ya. 0,1 karena toleransinya 0,1. Aman nggak ya? Sama 0,1 di mana ketika dia 0, ini 0,01 berapa nilai XA1-nya ketika dia mendekati si toleransi itu. Batas toleransinya itu. Dan ini didapat 0,5 baru kita bisa ngeintegralin si XA-nya. Dari 0,4 sampai 0,5 kan. Nah, setelah diketahui hasil integrasi dari XA-nya, kita balik lagi ke fungsi yang ini. Kan tadi berarti FOBJ-nya tuh minus dari, minus dari, misalnya dw per W, integral dari dw per W ditambah integral dari dxa, bla bla bla. Nah, berarti tinggal ditambahin. Ini FOBJ-nya, terus DFOBJ-nya. DFOBJ-nya karena kita udah punya fungsi ini, jadi kita tinggal masukin dari XA1 yang kita punya, terus habis itu kita bisa nyari XA new atau XA yang kita tahu di sini. Nah, di sini kita kan pertama disuruh nyari algoritmanya dulu. Dah nih algoritma. Algoritmanya kita nyari batas dulu dari buat fxa, terus habis itu nanti diintegrasiin sesuai batas, baru diselesaiin sesuai sama persamaan yang didapat. Harusnya ini tuh bisa, kan ini kan makanya Newton-Raphson ya. Nah, kalau dari bapaknya ini tuh mintanya dia non linear, tapi kan kita nggak belajar non linear ya. Jadi di sini pakainya aku pakainya Newton Raphson, tapi harusnya pakainya non linear. Nah, di sini kan mintanya tuh dua langkah perhitungan. Jadi sebenarnya tuh dua langkah perhitungannya tuh adalah integrasiin si dw per w ini pakai metode numerik integrasi terserah trapezoidal atau Simpson, sama satunya itu pakai non linear di sini buat nyari XA-nya. Cuman karena kita nggak belajar non linear, jadi sepertinya ini tidak akan keluar. Mungkin harusnya ini nggak keluar. Tapi kalau keluar, seumpama keluar, nah di push-nya tuh di algoritmanya aja sih menurutku. Algoritma sama apa yang bisa kita kerjain kayak si integrasinya ini. Begitu. Saya kemarin kan ini kan soal tahun kemarin ya. Terus aku nanya cutting dari tahun kemarin tuh juga kayak yang penting algoritmanya aja. Terus kalau seumpama emang nggak kelar beneran fix dapat XA-nya berapa. Nah, itu nggak apa banget. Yang penting algoritmanya selesai dan ada trial gitu. Entah ada trial pengerjaan, entah itu di metode Simpson-nya atau metode, kalau di sini kan non-linearnya. Kita harusnya nggak ada non-linear. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu buat ini. Jujur ini kayak dari tahun 20 soal tes 2021 kan. Hmm. Wait, oh nggak bisa. Hmm. Oke, bentar. Kalian terus nurunin angkanya hilang.
Wait, ini nurunin angka di mananya ya? Sorry banget. Kan ini tuh si angka minus minus 6 ini. Bentar. Oke. Kan dia diturunin terhadap si XA-nya ya. Sedangkan si minus 6 ini kan nggak punya XA karena dia di situ udah DW per W. Maksudnya kita udah ngitung secara konkret dulu si integral DW per W-nya. Jadi di situ dia udah nggak ada XA. Makanya dia kalau diturunin kan nol lah berarti. Kalau diintegralin baru bisa. Gimana kan nih sependek pengetahuanku ya. Oh, oke. Oke. Kan jadi ini tuh kita ya kita nyari FOBJ gitu kan. Ini tuh sebenarnya masuk ke algoritma yang keempat. Empat doang. Algoritma keempat ini memang sangat amat rumit buat nyari batasan atas dari fxa-nya ini. Nah, batasan atas dari XA-nya ini nanti itu dicari harusnya dengan metode nonlinear. Cuman karena kita belum belajar nonlinear di sini makanya adalah di bukan dimanipulasi, dia dimanipulasi di persamaannya. Di sini kan kita punya FOBJ ya kan, FOBJ integral dari dw per w ditambah integral dari dxa per 4xa nah gitu. Nah, di sini kita ngitung dulu si integral dw per w-nya berapa. Dapat kan ya di sini integral dw per w-nya. Setelah itu karena integral dw per w-nya udah dapat, kita substitusiin ke persamaan yang ini FOBJ. Jadinya integral dw per w ini tuh udah bentuknya adalah jadinya em, konstanta. Yang mana konstanta yang nggak ada XA. Terus kita turunin terhadap XA jadinya si 6 nanana ini tuh hilang. Jadi kita punya DFOBJ-nya ini yang bisa kita gunain buat nyari DFOBJ buat yang XA ini yang tadi di kita goals begitu. Ini sebenarnya kayak kalau bingung per stepnya itu gak apa-apa banget. Soalnya sebenarnya stepnya harusnya tuh pakai non-linear. Sedangkan kita kan nggak mempelajari non-linear ya. Jadi mungkin ada beberapa yang kayak beneran miss out atau agak kurang. Karena emang 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 harusnya pakai non-linear gitu. Gitu. Jadi dua langkah tuh harusnya langkah pertama integrasi ini, integrasi Simpson atau trapezoidal sama satunya non-linear. Begitu. Adakah yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Atau kita next ke nomor 2. Sebenarnya nomor 2 ini juga nah, kenapa 2324 nih tiba-tiba dia hilang? Maksudnya kayak nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Agak kurang kayak tahun-tahun sebelumnya. Kan 2021 ya. Terus habis itu udah yang lainnya tuh nggak sama gitu. Mungkin kalau nggak ada kita next aman ya. Next ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini yang 2324. Ini aku kasih algoritmanya dulu. Aku kasih algoritmanya dulu aja ini. Algoritmanya adalah kan di sini kita punya persamaan. Nah, persamaan ini buat ngitung harga keseluruhan. Nah, harga keseluruhan ini nanti dia dipengaruhi ini sama volume yang nggak diketahui di sini adalah volume sama diameter. Nah, yang C2, C3, C4, C1, C2, C3, C4 ini tuh dia C1, C2, C3, C4 ini diketahui di bawahnya nih. Di kata-kata bawahnya. eh Kata-kata bawahnya tangki kecil terbuka berarti atapnya 0. Terus habis itu pondasi dan tanah diabaikan berarti C4, C5 0. Terus habis itu harga shell berarti C1 sama dengan C2. Nah, di sini aku makanya C1 sama dengan C2 sama dengan C aksen gitu. Oh, ini agak salah di sini ya. Ini berarti C-nya satu doang. Sorry, sorry.
Oke. Sama dengan C aksen. Nah, terus habis itu, nih, sebenarnya dikali sama C aksen. Oke. C aksennya satu aja karena di sini ada C1, ada C aksen. Oke, terus habis itu setelah kita substitusi, bukan substitusi ya, misalnya kayak ngilang-ngilangin sesuai dengan keterangannya di sini, kita tuh dapat nanti dua persamaan. Kok dua, yang satunya tuh C, yang satunya V. Nah, di sini kan V sama D tuh nggak diketahui ya, bahkan C aksen juga nggak diketahui di sini. Nah, di sini diasumsikan. Nah, ini tuh ada dua 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 ide, bukan dua ide kayak dua gagasan. Yang pertama, kalau di aku sendiri tuh mikirnya kita eh matok kayak ngeasumsiinnya itu dari si C aksen. C aksen diasumsiin kan. Si C aksen ini diasumsiin. Terus habis itu si D-nya diasumsiin terlebih dahulu. Dengan perkiraan awal di per H-nya berapa. Sehingga kita bisa dapat HL dong. Nah, L sama HU juga perkiraan awalnya berapa gitu. Terus habis itu dari sini nanti bakal dicari si H-nya. Ya kan? Hanya dicari hanya H optimum yang mana menyebabkan C-nya itu minimum. Nah, setelah ketemu H optimum yang menyebabkan C-nya minimum dengan golden section, itu nanti eh, lanjut ke D per H-nya berapa. Tapi di sini tuh juga agak kurangnya adalah kalau kita netapin D, misalkan di sini kita ngasumsiin D ya. Kalau kita ngasumsiin D, berarti nanti kan yang berubah adalah nilai H-nya kan. Dan perbandingan D per H-nya nanti yang berubah. Nah, kalau kita asumsiin D, berarti maksudnya harga paling minimum itu adalah ketika si H-nya itu nol kan, atau mungkin minus, maksudnya nol yang kayak beneran tangkinya berarti kan nggak ada kan, kalau ketinggiannya nggak ada. Sedangkan kalau kita ngasumsiin H-nya dulu, nanti berarti D yang paling minimum, nil cost yang paling minimum itu adalah ketika D-nya tuh juga nol, jadi kayak ketika tangkinya nggak ada. Kan kalau ketika tangkinya nggak ada tuh harusnya harga nggak bisa dihitung kan. Nah, maka dari itu, nextnya adalah propose ide dengan yang diasumsiin itu V-nya. Nah, kan ini yang diasumsiin V-nya ya. Kalau yang diasumsiin V-nya, kita nyari dulu kan V-nya udah diasumsiin. Terus habis itu kita nyari rentang dari DL sampai DU gitu. Buat nyari C yang paling, buat nyari C yang paling, apa namanya, paling minim. Buat nyari C paling minim. Ini salahnya harusnya cuma satu. Lupa. Ini juga harusnya cuma satu. Oke. Terus habis itu nanti habis dicari C yang paling minim, didapat nilai H. Dapat nilai D optimum terus buat nyari nanti D per H optimumnya berapa. Gitu. Kalau di sini kan maksudnya kita ngeasumsinya tuh V, biar kita ngasumsiin V kan berarti volumenya ada, berarti tangkinya ada gitu sih. Cuma nanti ini kayak bakal ada revisi lagi buat konsep ini yang penting again, yang penting si algoritmanya. Algoritmanya tuh yang pertama tentu sesuaiin dulu persamaannya dengan keterangan C. Karena di sini kan ada C2, C3, C1, C2, C3, C4. Yang kita pakai tuh C mana aja. Terus habis itu digunain permisalan buat misal kalau mau dimisalin D atau dimisalin C gitu. Dan C-nya, C aksen yang C1, C2, C3 itu pasti dimisalin gitu. Terus habis itu ditetapin dulu H optimum. Kalau umpama D di asumsinya D, berarti ntar nyari H optimum langsung. Terus habis itu kalau di misalnya V, berarti nanti nyari D optimum dulu baru H gitu. Habis itu gunakan metode golden section biar nemu H optimum di mana C-nya itu minimum. Terus baru dari nilai itu didapat akhirnya perbandingannya D per H optimum itu berapa. Begitu. Ini sebenarnya ini kira-kira masuk ya, cuman aku nggak tahu apakah ini bakal dia masuk atau enggak, maksudnya keluar atau enggak, cuman kata aku kalau menurutku ya, kalau menurutku dia bakal keluarnya mungkin karena kita nggak bisa banget ya golden section sebanyak ini ya mungkin ya 2 sampai 4, maksudnya 3 sampai 4 iterasi aja, terus dan 3 sampai 4 iterasi kan berarti kita nggak bisa mencapai beneran si H optimum ataupun D optimum buat nyari D per H optimum kan. Yang penting emang algoritmanya aja. Dan kita tahu apa yang perlu dimisalin, apa yang perlu apa yang nggak perlu gitu. Kayak gitu. Terus
Terus habis itu yang nomor tiga. Ini nomor tiga. Dia non linear, jadi kayak belum harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada non. Gitu. Ini nomor tiga di mana? Harusnya nggak. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Jujur nih masih mungkin abu-abu buat si apakah harus V-nya atau D-nya dulu yang dimisalkan. Tapi kayaknya V-nya sih yang dimisalkan. Nanti buat maksudnya kalau ada revisi bakal aku kirim juga ke grup. Itu teman-teman ada yang mau ditanyain dulu kan ini buat yang terakhir. Mungkin oh iya, udah juga 35 dia mau ditanyain kah? Kalau tidak, kita tunggu sampai 17.40 kali ya. Kalau tidak, kita akhiri dulu di sini. Oke, karena sepertinya tidak ada lagi pertanyaan, aku izin tutup ya, bener diri dari dari rumah, dari em, tutor Vanadina, tutor Metnum pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Semoga apa yang aku sama Zifan sampaikan selama persiapan UTS ini bisa ngebantu teman-teman. Dan kalau semua ada kesalahan dari aku sama Zifan, atau mungkin perbedaan hitungan atau gimana yang teman-teman dapat sama yang kita dapat bisa langsung banget confirm ke kita. Siapa tahu nanti kita juga yang salah atau mungkin ada perbedaan rumus di awal atau gimana. Perbedaan asumsi atau gimana ya. Mungkin sekian tutor pada sore hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah hadir. Semoga UTS besok kita dimudahkan UTS matemnya. Amin. Dan sesuai dengan materi yang udah dikasih sama Pak Kompia. Gitu. Amin. Oke, aku tutup ya teman-teman. Terima kasih. Selamat sore semua.
Oke, terima kasih Neo buat ininya juga rekodnya. Terima kasih. Izin live.